Sekarang ini yang susah itu cari bibitnya Mas Eko. Oh, cari Iya. bibit ya. Mungkin anak mudanya lebih apa? Main game ya. Sukanya. Gimana menurut pandangan jadi. Jadi gini, karena eh, Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Pak Didi Bambang Susianto. Apa kabar Pak Didi? alhamdulillah baik Mas. Wah, ini kita kedatangan tamu promotor tinju internasional ini. Nah, ini tiba-tiba saya dengar ada event Piala Wali Kota ini. Betul. Bisa dijelaskan nih alasan atau backgroundnya? Monggo, Mas. Niatan untuk digelarnya acara tinju ini yang pertama kita ingin mengangkat tinju Surabaya ini biar bisa bangkit lagi. Oke. Karena dulu tahun 80 90-an Jawa Timur ini menjadi barometer tinju nasional. Ya, ya. Utamanya di Surabaya sama Malang. Jadi banyak juara-juara yang lahir dari Surabaya sama Kota Malang. Lah, satu itu, yang kedua kita juga ingin memberikan edukasi. Ya. Sekarang mungkin bisa kita lihat kan banyak kasus ada gangster, ada anak terlibat narkoba atau bagaimana. Lah kita ini ingin memberikan maksudnya Wadah gitu ya. wadah, iya kita ingin memberikan wadah. Jadi supaya anak-anak muda ini tidak salah jalan. Ya, dan kalau memang dia punya jiwa pemberani ya ini wadahnya kita siapkan. Kalau wali ya nang ring gitu ya. Nah, Istilah iya, Surabaya ya, Pak. Betul, ya betul. Event ini kan nanti ada campuran ya, ada pasar, UMKM dan lain sebagainya. Ini tujuan wali kota sebenarnya apa ini? Dalam rangka apa ini istilahnya, Wali? Ya, kalau tujuan Pak Wali kan beliau ingin menghidupkan lapangan Subek ini bisa ramai seperti dulu. Oh, ini digelar di lapangan Subek. Subek yang dulu kalau kita THR ya itu ya? THR Ah, Taman oke, Remaja. Ya, ini yang Pak Wali ingin ini bisa dihidupkan kembali. Ya, ya, ya. Dahulu kan kalau orang-orang pergi nang direk nang THR, iya. TRS gitu istilahnya dulu ya. Zaman apa dari cilik dulu ini gimana? Kalau dapat ranking pasti seneng, gratis ke sana. Nah, ini ngomong-ngomong soal tinju. Nantinya kan ada amatir dan profesional. Mungkin bisa dijelaskan berapa partai di amatir atau berapa partai di profesional? Iya, Cak Didi. Jadi untuk yang acara kita besok itu sorenya kita gelar pertandingan eksebisi amatir. Ya. Itu ada 10 partai. 10 partai ya. Ya, terus malamnya kita ada tinju profesional itu 8 partai. Yang dimana di situ ada perebutan sabuk emas wali kota, sabuk emas Kapolres Tabes, sabuk emas Kajari, sabuk emas Dandim sama KAI, sama AMI. AMI ini apa ini? AMI, sabuk Aliansi Madura Indonesia. Wah, luar biasa. Ini berarti tinju ini istilahnya digemari dari segala golongan atau lapisan. Tidak hanya milik orang-orang tertentu, tetapi orang Madura juga suka tinju ternyata. Iya, alhamdulillah belakangan ini saya lihat tinju mulai semarak lagi. Iya, banyak bermunculan sasana-sasana baru. Cuman yang kita amati sasana-sasana ini mereka lebih mengutamakan ke member. Iya, jadi harusnya juga diimbangi dengan mereka punya petinju-petinju yang diarahkan untuk bisa berprestasi. Iya. Harusnya begitu. Ya kalau atlet itu memang untuk lebih bagus ya dari usia dini. Iya karena yang kita tahu atlet-atlet top baik maupun tinju, sepak bola atau yang lain-lain itu kan semua mereka mulai dari usia dini. Betul. Ya, Nah, kalau usia dini tinju berapa kira-kira usianya? 8, 10 mungkin? Kalau saya rasa ya kalau tinju kan pukul-pukulan. Iya. Jadi kalau terlalu kecil ya kasihan. Berarti di atas 12 mungkin ya, atas 10 ya. Mungkin kalau mulai kelas 6 SD, 1 SMP dia udah bagus. Nah, ini kan Pak Wali menggandeng Cak Didi gini. Pasti ada apa ini istilahnya keterkaitan. Mungkin Cak Didi dipandang sebagai orang yang ngerti tinju atau seperti apa kok Pak Wali ini menggandeng Cak Didi? Kebetulan
beliau orang Surabaya, ya saya juga arek Surabaya asli. Jadi kita punya visi dan misi yang sama, pengen ayo Surabaya dirapiin nomane rek. Nah, waktu itu Pak Wali ngomong begitu lah. Kebetulan saya basicnya di tinju, ya akhirnya ya tinju ini yang kita tawarkan. Ya, Dan alhamdulillah diterima ya. betul. Ya. Nah, ini pasti warga Surabaya tidak sabar ini ya. Sahabat Memorandum TV, tadi Cak Didi ini sudah menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana dan seperti apa nantinya tinju ini akan digelar di Surabaya lagi. Nah ini Cak Didi, ini ngomong-ngomong kan menjauhkan, salah satunya kan ini adalah kegiatan positif untuk menjauhkan anak muda dari ikut-ikutan kelompok-kelompok yang enggak jelas itu, Ya. gangster dan lain-lain. Nah, seperti apa Cak Didi melihatnya anak muda Surabaya itu seperti apa sih sebenarnya di mata Cak Didi? Ya sebetulnya kalau anak muda Surabaya ini kalau zaman kita dulu itu kan mungkin karena belum ada HP, belum ada medsos itu, jadi ya kegiatannya ya nggak seperti sekarang. Oke. Ya, kalau sekarang ini kan karena dengan adanya medsos, apa ya, mereka ini Kadangkala tidak bisa memfilter betul ya. jadi ikut-ikutan. Jadi menurut Cak Didi tinju adalah sarana yang tepat. Ya, karena dengan tinju ini kan bukan modalnya bukan hanya harus cuman berani, tapi di situ kan ada teknik, ya kan. Nah, dengan belajar tinju ini, ya, yang kita harapkan itu kan selain satu badannya sehat, ya, terus dia juga punya jiwa yang sportif. Ya. Boleh flashback Cak Didi dulu waktu di Sawunggaling. Nah, siapa saja petinju yang menurut Cak Didi yang bisa menjadi panutan untuk anak muda sekarang? Ya. Bisa dicontohkan Cak Didi. Ya, dulu tahun 90-an itu kebetulan di Sawunggaling, kebetulan saya juga belajar tinju di sana. Oke. Ya. Itu banyak figur-figur yang bisa kita jadikan panutan. Contohnya ada Hengki Gun ya, yang mantan juara PBF, ada Wongso Indrajit, ya beliau juara WBC Interkontinental, ada Rajib Alvarado juara Asia, terus ada Junior Ramayana juga juara IBF Interkontinental. Ya. Jadi mereka yang sebetulnya bisa kita jadikan panutan. Nah, itu sama sebutkan juara semua ternyata. Juara semua. Berarti Surabaya ini dulu gudangnya petinju. Betul, ya. Petinju juara lagi. Betul. Jadi tahun 80 90-an itu Jawa Timur ini barometer tinju nasional Mas Eko. Oke. Ya, karena banyak lahir juara-juara yang dari Jawa Timur, utamanya dari Surabaya sama Malang. Kalau di Malang kita kenal ada Haji Nuruda, ada Monot, ada Abdi Pohan, ada Thomas Ameriko ya. Wah, itu ya. Siapa yang nggak kenal Sasana Sawunggaling gitu. Sasana Pirih gitu. Betul. Pasti semua tahu dulu ya. Iya. Nah, sekarang itu tinju meskipun sudah mulai bangkit. Apa sih yang hal krusial apa yang seharusnya dilakukan untuk mencetak atlet-atlet tinju baru ini? Apa yang harus dilakukan oleh Pemkot mungkin atau orang yang peduli dengan tinju? Monggo. Ya, yang sekarang ini yang susah itu cari bibitnya Mas Eko. Oh, cari Iya. bibitnya ya. Mungkin anak mudanya lebih main game ya. Sukanya. Gimana menurut pandangan Jadi? Jadi gini, karena yang ada di pikiran dari orang tua sekarang. Jadi kalau sudah yang dibahas tinju, waduh aja udah si kopior. Nah, kan gitu. Jadi kecuali kalau dia anaknya ikut karate, silat atau taekwondo atau yang mana gitu, yang lain itu mungkin bisa disetujui ya, diizinkan ya. Tapi kalau sudah bahasanya tinju itu yang ada di pikiran mereka itu kan Mesti berdarah-darah gitu. ya, padahal enggak juga ya. Semua olahraga ada resikonya sebenarnya. Ya, yang penting kalau sudah tahu tekniknya juga pasti akan aman. Kita biasanya yang kita dapatkan itu kalau untuk yang tinju yang untuk prestasi ya, itu kita malah dapatnya itu dari anak-anak jalanan Mas Eko. Jalanan ya. Iya, jadi yang kadang-kala yang dia di terminal, yang suka berantem, lah itu yang kita arahkan coba kita aja. Oke. Tapi juga kita pernah melakukan berusaha untuk
masuk ke sekolah-sekolah. Ya, masuk ke sekolah-sekolah yang mana kita tawarkan tinju ini untuk dijadikan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Tanggapannya seperti apa ketika ditawari ini? Ya, tapi yang setelah kita jalankan ternyata di lapangan itu hasilnya tidak sesuai dengan kita harapkan. Karena dari pihak dari pihak guru wali kelas ya, dari pihak orang tua itu juga yang seperti saya sampaikan tadi jarang mengizinkan anaknya untuk boleh belajar tinju. Takut-takut gitu ya. Waduh. Nah, sahabat Memorandum TV, mungkin ini memang orang tua perlu dikasih penjara lagi ya. Jadi dia bahwa tinju itu tidak semenakutkan itu. Betul. Ini ada partai eksebisi dan profesional, tentunya juga mengundang legend dong tinju. Betul. Siapa saja dijelaskan mungkin yang diundang. Jadi untuk pertandingan besok ini, event besok ini kita juga mendatangkan legend-legend tinju. Ya, tujuannya satu, di samping kita ingin memberikan hiburan ke masyarakat, kita juga ingin ngumpulin mantan-mantan petinju itu supaya bisa reuni, Mas Eko. Wah, ya, menarik ini. Ya, yang mana besok ini kita yang sudah memastikan hadir yang kita undang ada Bung Elis Pikal. Wah, ya, ini juara waktu dunia. saya kecil ini ya. Betul ya, beliau mantan juara dunia. Betul. Ya, terus ada Haji Muhammad Nuruda juga dari Malang, mantan juara dunia. Ada Luar biasa. Monot ya, sama teman-teman yang lain-lain, yang legend-legend lah. Wah, paling tidak mereka bisa memberikan istilahnya pencerahan ya. Betul. Ya. Bahwa tinju itu olahraga dan juga bisa menjadi masa depan Iya, kalau ditekuni secara serius. Nah, ini menarik ini dukungan dari semua pihak. Nah, ini tadi juga disebutkan ada memperebutkan piala Kapolrestabes. Iya. Sejauh ini seperti apa kepedulian polisi dalam olahraga tinju di Surabaya? Ya saya rasa bagus lah ya, karena beberapa kali kan dari teman-teman promotor yang lain dia kan juga menggelar ada pertandingan tinju di halaman Polrestabes ya kan? Ada di KP3 juga ya. Saya lihat juga ada Dandim dan piala dari Kajari. Betul. Jadi ini sesuai dengan pesan dari Pak Wali Kota ya. Kita bikin kegiatan tinju ini sekalian juga ingin mengumpulkan Forkopimda. 3 pilar ini ya. Betul, makanya di samping ada Sabuk Mas Wali Kota, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari ya. Jadi beliau ingin Forkopimda ini guyup rukun. Ya, kalau semua sudah guyup Surabaya pasti aman. Pasti aman. Nah, ini ada lagi yang menarik, KAI. PT Kereta Api. Kok tiba-tiba tertarik tinju ini kenapa ya rasanya ini? Jadi kebetulan Pak Kadaup ini kan beliau orangnya luar biasa. Ya. Pak siapa kalau bisa disebutkan? Pak Wisnu Pramudyo. Pak Wisnu Pramudyo. Ya, jadi beliau luar biasa. Setelah kita sampaikan kalau kita mau ada bikin giat tinju ini dengan Pemkot Surabaya, beliau ikut mensupport. Ya. Luar biasa. Bagi anak-anak muda yang pengen belajar tinju, ya bisa mungkin datang di tempat kita yang kita punya sasana ya, ada di Jalan Tidar. Dan saya rasa sekarang juga banyak sasana baru ya. Jadi terus satu lagi pesan saya, jangan lupa saksikan pertandingan tinju amatir dan profesional tanggal 22 Februari hari Sabtu ya di lapangan Subek X Taman Remaja. Luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan warga Surabaya terhibur ini. Ya. Karena di situ ada pesta raya juga. Betul. UMKM kumpul ini ya. Betul. Ya. Cari makanan, kuliner sambil lihat tinju. Dan Wah. satu lagi ya Mas Eko, Gimana? gratis. Nah, ini gratis, gak ada tiket masuk, paling kalau tiket parkir. Terima kasih Cak Didi. Sama-sama. Semoga pembicaraan kita atau obrolan kali ini bisa menjadikan kita semua ataupun warga Surabaya khususnya bisa mencintai tinju, karena tinju ini selain sportif juga
bisa dijadikan masa depan. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih Cak Didi sudah Ya, datang di terima kasih. podcast Memorandum TV. Ya. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.